Oke. Halo, halo Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Kembali lagi di hari Kamis bersama saya Devintia. Kita ngobrol bareng di iCommunity Level Up Club. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumbernya dan kita akan ngobrol tentang apa, izinkan saya buat share dulu tentang iCommunity, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang baru hadir, pengen tahu iCommunity itu apa, bisa membantu terkait apa sih, apa benefitnya kalau misalnya saya masuk sini gitu. Saya jelasin tentang iCommunity terlebih dahulu sebelum kita ke inti acara. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, Share Network, Grow Network. Jadi Devin akan menjelaskan sedikit tentang iCommunity. Nah, yang pertama, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin yang menyapa kita tadi ya. Jadi beliau itu selain founder iCommunity juga sebagai founder Kafling Solusi Digital, SEM OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer, dan seorang digital marketer. Jadi beliau banyak sekali mengisi seminar tentang digital marketing kayak gitu. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? Jadi kita punya visi dan misi. Visinya adalah platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Kita punya tagline-nya adalah Share Network, Grow Network, kayak gitu. Nah, lalu tujuan iCommunity itu apa? Ada 4 nih, Bapak Ibu. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, dan yang terakhir, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Kita punya kode etik nih, Bapak Ibu, yang harus di lakukan oleh seluruh anggota iCommunity. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Dan yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami siap untuk ditegur, diperingatkan, dan bahkan diberikan sanksi. Nah, ini kita sekarang lebih dekat kepada bagaimana iCommunity bisa membantu kita sebagai seorang pebisnis dan profesional. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lagi merasakan hal-hal yang berikut nih, misalnya kesulitan dalam mencari relasi bisnis, nggak punya network, atau networknya mungkin cuma itu-itu aja. Nah, meskipun Bapak Ibu udah ikut seminar, workshop lain, komunitas yang lain juga, event, bazar, tapi ya masih gini-gini aja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh, kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, valuable community. Jadi ada akses networking, akses learning, dan juga contributing. Terus yang kedua ada quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Yang ketiga, low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten freemium untuk upgrade skill bersama. Dan bagaimana iCommunity bisa membantu Bapak Ibu untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional. Jadi kita punya berbagai macam kegiatan nih. Ada 7. Jadi ini semua kita lakukan nih ya. Kayaknya contohnya iCommunity Level Up Club ini tiap Kamis pukul 19.30. Jadi Bapak Ibu harus selalu pantengin jadwal-jadwal kita di sosial media terkait apa aja jadwalnya iCommunity. Lalu how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu udah kenalan nih, saling kenalan di iCommunity Level Up Club, terus habis itu di company visit mungkin, atau di business summit. Nah, terus habis itu Bapak Ibu ada suatu kecocokan nih, terus aduh kayaknya pengen ngobrol lebih dekat deh dengan mereka. Bisa join iCommunity Business Matching, yang akhirnya di one-on-one meeting yang bisa refer a business. Nah, ini contoh iCommunity Business Matching. Jadi business matching itu kayak perkumpulan antar para pebisnis, tapi dalam lingkup
yang kecil. Jadi cuma 5 sampai 10 orang aja untuk bisa ngobrolnya lebih intens kayak gitu. Ini contohnya online-nya kayak gitu. Tenang aja kita juga ada offline-nya. Offline-nya ini ada di mana-mana, bisa di Malang, bisa di Surabaya, bisa di Medan, bisa di Bali, bisa tiba-tiba di Singapura juga bisa nih kayak gitu. Jadi semua jadwalnya ada di Instagramnya iCommunity. Ini ya di iCommunity Official. Jadi Bapak Ibu harus follow nih Instagram kita biar Bapak Ibu selalu tahu jadwalnya apa. Oke, ini YouTube-nya iCommunity. Jadi YouTube-nya iCommunity ini kalau misalnya ALC-nya ada yang, waduh kayaknya tadi ketinggalan ngomong apa ya, bisa dicek besok di YouTube-nya iCommunity karena pasti udah em, ada di sana recordannya gitu. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Jadi kita kembali ke acara utama yang seperti saya bilang tadi. Jadi kita akan ngobrol tentang masih hampir mirip-mirip sama yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita bahas tentang peluang peluang bisnis di tahun 2025 kayak gitu. Nah, kalau malam hari ini nih kita akan ngobrol tentang bagaimana menghadapi perang dagang 2025, peluang dan tantangannya seperti apa sih oleh Bapak William yang beliau adalah bisnis strategis sekaligus ketua Komtab Digitalisasi UMKMK di Indonesia. Selamat malam Pak William. Selamat malam. Wah, seneng banget nih akhirnya kita bisa ketemu meskipun online dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Tentunya Pak William ini akan memberikan banyak tips ya Pak ya tentang menghadapi perang dagang 2025 ini. Moga-moga bisa bermanfaat. Moga-moga bisa bermanfaat. Tapi kalau boleh tahu nggak, kenapa sih Pak kok ngambilnya judulnya ini? Apakah sesuai dengan background Bapak William yang sangat dekat dengan UMKM? Bisa dibilang demikian. Bisa dibilang demikian. Karena Memang kita juga banyak ngebina UMKM juga dan kita juga ngelihat kondisi di lapangan seperti apa. Dan oh, kita bandingin dengan dikait-kaitkan lah dengan apa yang terjadi di luar negeri. oke. Nah, kebetulan memang iCommunity ini sebagian besar adalah para pebisnis sih, Pak. Tapi ada juga yang profesional, tapi ada yang baru memulai bisnis juga ada, baru atau yang sudah besar, punya beberapa cabang pun juga ada kayak gitu. Jadi ini kayaknya cocok banget buat Bapak Ibu perhatikan dan nanti berharap Bapak Ibu bisa tanya langsung ke Pak William problem-problemnya gitu. Mungkin bisa dibantu ya sama Pak William dengan. Moga-moga. Amin. Oke. Gimana Pak William mau cerita dulu tentang Pak William nih biar lebih dekat dengan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini boleh ya? Saya yang cerita atau ibu yang cerita? Oh, Bapak dulu, Bapak boleh background sedikit tentang Bapak gitu. Iya, saya bisnis strategis. Saya juga penulis buku. Dulu saya memulai kiprahnya banyak di dunia sistem pembayaran. Hmm. Ya sempat waktu GPN dibangun dan QRIS dibangun, saya juga eh, sempat ikut terlibat di sana. Jadi setidaknya perkembangan yang terjadi sekarang ya saya juga ikut-ikutan lah. Oke, keren banget. Eh, Sekarang Kris sudah ya, dipakai semua orang nih. ya, ya itu masa lalu lah. Oke, Sekarang oke. lebih banyak menulis dan jadi strategis saja. Oke, oke, keren banget. Oke, Pak William mau langsung PPT dulu sebelum kita ngobrol. PPT maksudnya saya keluarin PowerPoint, saya nggak ada PowerPoint sih. Yang Jadi kita langsung gambar-gambar ngobrol itu. aja. Oh, oke, 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 oke. Oke, langsung ngobrol aja ya, Pak ya, berarti. Sorry. Nah, kenapa kan tadi saya sudah tanya nih, Pak, Hmm. terkait kenapa kok membahas ini? Karena Bapak sendiri kan sudah banyak lebih dekat dengan UMKM mengurusnya kayaknya udah lama ya, Pak. Kalau boleh tahu dari sejak kapan, Pak? Sebenarnya saya gabung di Kadin itu mulai berkecimpung mungkin sekitar 2018 ya, saya kurang-kurang ingat. Saya tahun 2020 kemarin saya
jadi apa, ditunjuk kebetulan dipercaya jadi Komtab, Digitalisasi UMKM. Ya kebetulan belum berakhir sampai sidang berikutnya. Dan Hmm. sekarang entah saya di Kadin yang mana, kita juga agak bingung karena pergantian di atas cepat Iya, sekali. iya, iya, memang, Jadi memang. satu hal saya juga bingung saya terdaftar di mana, ya udahlah, sebentar lagi juga akan ada pemilu lagi. Betul, betul. Karena memang ini sedang ya perputarannya sangat cepat ya Pak ya. Jadi ya kita sama-sama tahu gitu. Oke, nah kalau kepada materinya nih, gimana ya Pak, gimana sih sistem perekonomian sekarang ini seperti apa? Apalagi kan, khususnya dampaknya terhadap Ya. UMKM karena Bapak kan lingkupnya di situ ya Bapak ya. Mm-mm. Kan UMKM ini bisa dibilang juga paling rentan nih kalau terjadi perubahan yang sangat kayak gitu, itu kan paling rentan. Boleh jelasin nggak Pak? Pertama tergantung rentan apa enggak. Kalau pada tahun 1998 waktu krisis besar pertama yang menimpa Indonesia, justru yang bertahan UMKM. Nah, dan banyak pada krisis-krisis dunia yang lain itu yang bertahan UMKM. Karena biasanya orang yang berbisnis dengan bisnis besar cari alternatif yang jauh lebih murah. Dan biasanya UMKM itu menjawab. Cuma dalam krisis-krisis yang belakangan ini yang terpukul justru UMKM. Dan bukan cuma UMKM, yang besar juga terpukul, jadi everybody hit. Dan mungkin yang diuntungkan adalah yang paling betul-betul paling atas. Jadi terbalik. Nah, ini unik. Jadi kalau untuk memahami situasi yang ada, saya mau menjelaskan apa dua hal yang harus dipahami dulu supaya kita ngerti ceritanya ini. Ada dua istilah yang mungkin kita sering lihat di berita, tapi jarang ada yang orang memperhatikan itu artinya apa. Dan mungkin karena orang memperhatikan energinya aja, karena dijawab dengan berapi-api atau dengan pesimis, jadi nganggap ini baik atau buruk, let's say. Jadi untuk ngerti situasi ini kita harus ngerti satu formula yang disebut GDP, Gross Domestic Product, yaitu semua nilai ekonomi satu negara. Jadi itu dihitungnya dari mana? Itu dihitungnya jadi setiap kali ada duit pindah untuk belanja, itu dihitung sebagai satu nilai ekonomi. Jadi misalkan saya pergi ke kafe ngebeli Starbucks harga 40.000, itu dinilai sebagai apa? Oke, saya berkontribusi 40.000 rupiah kepada ekonomi. Nanti ditambahkan berapa orang yang transaksi, itu dijumlahkan semua. Nah, terus Starbucks menggaji karyawannya. Misalkan sekian, sekian, sekian. Nah, itu dijumlahkan juga ke dalam ekonomi. Nanti si karyawan itu pergi keluar belanja, dapat gaji. Dan dia membelanjakan duitnya. Itu dihitung juga ke dalam ekonomi. Terus dia beli di Shopee atau di Tokopedia dengan berhutang, itu ditambahkan juga dalam ekonomi. Tambah, 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 itu semuanya nilai GDP. Jadi itulah nilai GDP satu negara. Dan kenapa ini penting? Jadi kalau misalkan ekonominya naik, kalau misalkan GDP-nya naik tinggi, berarti transaksi banyak, berarti ekonominya gede. Jadi bisnis di tempat itu bagus, di negara itu bagus. Tapi kalau ini sangat penting, katanya ini nggak sempurna sih. Cuma kalau misalkan tiba-tiba kita ngelihat GDP kita turun, berarti ada barang yang yang tadinya laku jadi nggak laku, betul nggak? Atau tadi yang orang belanja tiba-tiba nggak belanja. Nah, ini kenapa turun? Jadi kalau misalkan ada satu turun, misalkan terjadi pemecatan atau somewhere terjadi judi online kayak apa yang terjadi di Indonesia gitu, tiba-tiba GDP turun, ada satu jumlah barang yang nggak laku. Dan apa yang dilakukan kalau Anda punya toko, kalau barang Anda nggak laku, Mbak Devita? What you do? Kalau barangnya ya Nggak laku. gimana ya, kalau misalnya dia makanan, otomatis rugi. Kalau Apa yang kan what kalau you do sebelum rugi? berdiskon, Diskon. Kalau nggak laku lagi, jualnya ini harga bara beli beli, harga yes, beli. jual, kalau perlu jual rugi. Mhm. Yes, itu yang terjadi kalau turun. Oke. Nah, begitu kalau misalkan tetap nggak laku juga, ada barang itu akhirnya di write off kan karena udah kadaluarsa. Iya betul, udah Dan nggak bisa. akhirnya karena barang itu nggak laku, akhirnya kita nggak beli barang itu lagi.
Dan akhirnya supplier kita mengalami hal yang sama, betul kan? Hmm. Ekonomi kita shrinking. Dan kalau misalkan anggaplah toko kita untuk sekian waktu yang lama nggak laku terus, apa yang akan Ibu lakukan pertama kali? Eh, ganti Pecat karyawan. PHK. Yes, itu yang paling gampang dilakukan. Mengurangi tenaga kerja, dan akhirnya kalau nggak laku juga tutup. Dan Ya. kalau bisnis kita tutup, supplier kita akan kehilangan pelanggan. Mm-mm. Pasti Dan kalau otomatis. misalkan dia kehilangan pelanggan dalam jumlah yang cukup banyak, dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan menjual diskon, terus dia jual modal, Mm-mm. gagal juga jual Rugi. rugi, dan nggak akan stok lagi. Kalau terus menurun terus, dia akan mulai pecat karyawan. Karyawan yang dipecat itu akan kehilangan daya beli dan dia akan berhemat. Jadi kalau misalkan karyawan yang tadinya biasa pergi ke kafe, pergi ke restoran, sekarang udah nggak ke restoran lagi. Dia pergi ke warteg. Atau dia beli beras, dia masak sendiri di rumah. Jadi makannya minim. Dan jadi akan ada satu bisnis yang kehilangan pelanggannya. Oke, itu pentingnya yang namanya GDP untuk disadarin. Oke, jadi kalau misalkan tiba-tiba tahun lalu dibilang selama sekian bulan GDP kita turun, itu tanda yang sangat berbahaya. Harga-harga murah sih, tapi banget berbahaya. Itu yang namanya deflasi, dan deflasi itu jauh lebih berbahaya daripada inflasi. Oke, itu kita ngomong GDP. Satu hal udah ngerti ya, saya harap semuanya ngerti. Yang berikutnya, nomor dua, adalah kita harus tahu ada 3 kasta dalam ekonomi. Atas, tengah, bawah. Atas itu adalah super rich, Taipan, orang yang super-super kaya. The 1%, orang bilang. Mungkin 0,1% yang menguasai majority ekonomi. Itu yang paling atas. Yang kedua adalah kelas menengah. Itu kelas pekerja yang mungkin mayoritas kita dan seperti kita para pekerja, para UMKM, orang yang mencicil dan lain-lain dan segalanya. Dan berikutnya di bawah itu adalah kelas bawah. Kelas bawah itu cari makan aja susah. Jadi hidupnya sangat minis, hanya untuk bertahan hidup pas-pasan. Jadi betul-betul hanya untuk survival, tidak cukup untuk menggerakkan ekonomi. Kalaupun ada, ekonominya sedikit sekali. Jadi berdasarkan 3 hal yang saya katakan ini, yang paling penting adalah kelas menengah. Negara itu kaya kalau kelas menengahnya tebal. Kenapa? Karena walaupun super rich, orang kelas atasnya sangat kaya dan mampu ngebeli segala macam, berapa banyak sih yang bisa kamu makan? Betul nggak? Berapa banyak sih wine yang bisa lu minum? Berapa banyak sih mobil yang bisa kamu kendarain? Berapa banyak hotel yang bisa kamu tinggalin? Yang mengisi semua itu, yang ngisi kafe-kafe, yang ngisi hotel-hotel pada saat apa healing-healing, terus yang apa ngebelanja di Tokopedia, di Shopee, yang belanja mobil dan segala macam itu, majority adalah kelas menengah. Yang bayar hutang bank adalah kelas menengah. Jadi dari 3 kasta ini yang paling penting adalah kelas menengah. Jadi pada waktu kita bilang kelas menengah kita ambruk, itu tanda yang sangat gawat. Oke? Nah, jadi 2 istilah ini harus kita pahamin untuk tahu cerita apa yang terjadi 2025. Jadi apa yang saya katakan ini bisa terjadi, bisa enggak. Tapi harus tahu, apapun yang terjadi kita harus siap. Kalau terjadi yang bagus, ya sudah, kita happy. Everybody's happy, kan? Kalau terjadi yang jelek, kita nggak bisa ngerubah. The problem, kita nggak bisa ngerubah. Kita mau teriak-teriak kayak gimana, akhirnya nggak bisa energi kita. Yang kita lakukan harus terima dan harus kita adapt. Betul nggak? Betul ya? Oke. Sekarang kalau ditanya, seperti apa sih ekonomi 2025? Ekonomi kita kondisinya seperti apa? Terus terang jawaban saya adalah our economy sucks. Eh, Tadinya tidak terlalu kenapa-kenapa. Kita bahkan waktu tahun 2019, 2020 itu, pada saat negara lain keteteran, acak-acakan, kita doing well, kita oke loh. Sampai pas terjadi COVID, kita mulai goyang,
Dan tiba-tiba kita dibanjiri judi online, orang nggak ada kerjaan, bengang-bengong di rumah, akhirnya main judi online. Dan itu yang sampai sekarang menghancurkan kita punya ekonomi. Hmm. Dan yang ironisnya adalah ini kemungkinan besar di backing oleh aparat. Dan mereka yang nge-backingin ini nggak sadar keasikan ngerampok rakyat sampai akhirnya ekonomi kita betul-betul rusak dan kita mulai deflasi, dan itu yang terjadi sekarang. Dan kondisi kita seperti apa? Izinkan saya share sebuah slide, tapi cuma satu slide saja. This one. This one. Oke, sorry. Ini akhir tahun lalu saya bikin quote seperti ini. Saat kita bisa ngelihat semuanya? Bisa Bisa, Pak. kelihatan, Mbak? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi saat kita jatuh miskin, saat ekonomi sedang booming, rasa malu kita sebagai orang gagal tuh berlipat ganda. Karena kita dianggap goblok. Tapi kita paling gampang recovery saat itu. Yang penting kita mau kerja. Kenapa? Kita tinggal bikin bisnis, kita minta bantuan teman kita, kemungkinan besar mereka akan beli. Atau kita perlu kerjaan, kita minta teman kita, kemungkinan besar mereka akan bantu. Tapi kalau saat miskin, kalau kita miskin pada saat ekonomi lagi kolaps, ya kita merasa mungkin lebih baik. Karena semua orang lagi sial, oh jadi bukan cuma gue dong, yang lain juga stupid gitu. Tapi kondisi itu kita lebih susah recovery. Karena semuanya sedang jelek. Teman kita yang kita minta bantuan juga jelek. Jadi nggak bisa ngebantu kita. Lagi bangkrut, negara juga susah. Mau bikin dagang juga mungkin nggak laku. Pasar tenaga kerja juga jelek. Nggak ada yang butuh jasa kita. Mau kerja keras, obrolan harga diri pun belum tentu ada yang mau beli. Dan ini saya kasih quotes penutup, saat sedang booming waktunya untuk menabung, saat sedang kolaps waktunya untuk memborong. Tapi ini kondisi yang kita hadapin sekarang, kita sedang sama-sama kolaps. Jadi itu yang cukup mengerikan, yang challenging-nya sekarang adalah seluruh dunia sama-sama kolaps. Jadi kita juga minta tolong ke siapa juga nggak tahu. Semuanya minta tolong, semua saling cari selamat sendiri, dan tidak peduli sama yang lain. Jadi kalau kita lihat Paman Donald itu di Amerika itu ngomongnya rada orang gila dan nggak fair, mau hajar kanan, hajar kiri, Kanada mau dia caplok, dan dia nggak peduli semua orang. Itu yang terjadi pada seluruh dunia mungkin. Mereka mau menyelamatkan dirinya sendiri, tapi tidak peduli sama yang lain, dan itu mungkin yang kita akan lakukan juga. Oke, jadi kondisinya semua saling cari selamat sendiri. The world, the world economy sucks. Semua collapse. Kalau kita tanya mulainya dari siapa, kita nggak usah cari, terlalu rumit, terlalu complicated. Dan mungkin masih ada sisa krisis tahun 2008 yang kemarin, itu kan ditambal-tambal-tambal, bengkak-bengkak-bengkak, jebol sekarang, ditambah krisis COVID, ditambah bubble ekonomi, ditambah kripto dan lain-lain, itu it's too complicated untuk dicari, jadi kita tidak perlu pusingin dan kita terima aja. Oke. Jadi berikutnya, karena semua cari selamat sendiri dan tidak peduli sama yang lain, mungkin perang dagang akan dieskalasi. Kita akan ciptakan tarif sana, tarif sini, saling jegal satu sama lain, tapi yang kita tidak sadar, begitu kita jegal, ekonomi ini saling connected. Begitu kita jegal satu orang, bukan berarti urusan selesai. Ada efeknya, dan itu efeknya nanti berantai. Oke? Dan berikutnya yang sebagai contoh, yang kemungkinan terjadi, Indonesia mungkin keseret-seret juga ke perang dagang itu. Tapi saya lihat kemarin kita kan masuk BRICS. Mungkin ini bisa jadi bagus kalau investasi dari China masuk, tapi kita harus ready untuk good or bad. Nah, kita harus bisa beradaptasi. Nah, terus pemerintah ada kemungkinan hanyut dalam perang dagang, setidaknya tahun lalu. Halo? Saya nggak ngeheng ya? Nggak kan? Nggak ngeheng ya? Enggak, aman, Oke. Karena tadi kelihatannya tadi saya freeze. aman. Oke. Jadi ada kemungkinan pemerintah kita terseret ke perang dagang, dan itu saya rasakan tahun lalu. Saya kenal dengan satu orang perwakilan dari petinggi lah dari
industri tekstil, asosiasi tekstil gitu. Dan dia ngerasain betul pemerintah kayaknya mulai keseret-seret perang dagang. Hmm. Itu pokoknya barang dari China ditarifin tinggi gitu kan. Padahal mereka perlu bahan baku dari sana. Dan mereka kayak nggak mau ngerti gitu. Pokoknya ditarifin aja. Itu pokoknya kita percaya kok industri lokal pasti bisa bikin bahan baku itu. Masalahnya bisa mungkin, tapi siapa yang mau bikin nggak ada yang mau terjun. Nggak ada yang mau invest. Dan semuanya takut invest, kelihatannya gelap semua, masa depan gelap. Jadi yang dipercaya untuk invest juga not positif. Dan itu biayanya sangat gede sekali untuk mengadakan bahan baku itu. Itu salah satu kita kemungkinan keseret perang dagang. Sementara itu Amerika sendiri juga akan membanjiri produknya dia ke kita dan bersaing langsung dengan produk lokal. Nah, ini ada beberapa indikator yang kita lihat dari kondisi ini. Yang pertama, bilioner oligark seperti Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Elon Musk, mereka mulai jual saham mereka secara diam-diam dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang paling gede Warren Buffett kayaknya berapa ratus miliar dolar itu dia jual. Yang lain juga Elon Musk nggak berani gede-gedean karena takut sahamnya ambruk, tapi dia puluhan miliar dolar dia rilis. Termasuk Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Google, pendiri Sergey Brin itu Google, semuanya mulai melepaskan saham mereka. Karena mereka tahu sebentar lagi mungkin ada sesuatu yang gawat. Jadi mumpung harganya naik, dia goreng, dia lepasin. Masih ada orang bodoh yang mau beli gitu kan. Dan indikator yang berikutnya adalah US stock, harga saham di US, total harga saham di US itu 2 kali GDP-nya dia. Bisa imagine itu gila. Kan GDP itu kan transaksi kan, cuma pindah-pindah duit. Di total, tapi harga sahamnya dia itu, total sahamnya itu 2 kali harga GDP. Ini hitungannya dari mana itu kan? Bisa begitu bengkak gitu. Dan itu memang kita ngelihat bisa alasannya karena bisnis saking nggak bisa grow, nggak bisa dikembangin. Jadi pada waktu perusahaan Amerika make profit, make money, itu mereka nggak invest untuk kembangkan bisnis baru, buka pabrik baru, investasi ke barang baru itu enggak. Yang mereka lakukan itu adalah mereka lakukan buyback sahamnya. Almost all profit digunakan untuk buyback dia punya saham. Makanya sahamnya naik kayak gila-gilaan gitu. Tapi itu kan berbahaya, sangat bubble gitu kan. Makanya kita ngeliat ada yang PE-nya 1000, PE itu price earning ratio bagi yang nggak tahu. Jadi kalau PE 1000, itu artinya balik modal 1000 tahun lagi. PE 500 kalau berdasarkan profitnya dia yang sekarang, balik modal 500 tahun. Nah, lihat aja Amazon, Tesla, nah itu angka-angkanya tuh aneh-aneh, ngeri-ngeri semua. Nah, berikutnya yang indikator yang berikutnya yang saya lihat, bank-bank di Euro, ini saya dapat informasi dari kawan di Euro. Bank-bank di Eropa itu nggak lagi invest di real business, tidak lagi mendanai real business, tapi mereka lebih pada ngebeli surat utang negara yang pasti dibayar, jadi bebas resiko. Ini kondisi krisis mode, yang resikonya membuat ekonomi nggak berputar dan makin GDP-nya makin shrinking nanti. Tapi itu hak mereka kan, mereka bisa beralasan nih saya harus melindungi uang nasabah. Kalau saya simpan, emangnya pemerintah mau ganti kalau gagal bayar? Pemerintah bilang enggak. Ya sudah, saya nggak bakal invest ke bisnis. Saya invest yang aman-aman saja. Nah, jadi ini kondisinya bisa good or bad. Nah, kalau misalkan kita, jadi yang 2025 ini indikatornya agak-agak serem ya. Yang kalau kita lihat dari luar negeri. Tapi kalau misalkan kita lihat bisa good or bad kan. Misalkan karena kita gabung BRICS, tiba-tiba investasi China masuk besar-besaran di sini dan membuka lapangan kerja, whatever, maybe it's good. Tapi kalau itu yang terjadi, kita nggak perlu dibahas ya. Itu terlalu gampang, itu everybody's happy kok. Orang goblok aja bisa menang. Yang kita ngomong yang jelek-jeleknya aja, resiko. Oke? Pertama, kalau misal efeknya, tadi kan pertanyaan pada UMKM, efeknya apa pada UMKM? Pertama adalah inflasi. Itu yang pasti, harga-harga bakal naik. Kalau kita terus-terusan nih, kita ikut perang dagang, kita terseret perang dagang, akan terjadi inflasi besar-besaran di negara kita.
harga-harga akan naik. Karena kita beli barang dari China, harga China naik. Dan kalau kita bilang kita kenakan tarif 100%, 200% pada barang Cina, siapa yang bayar? Kita mungkin mindset kita yang bayar, oh orang Cina-nya sono, pengusaha Cina. No, 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 no. Emangnya pabrik dari China itu mau ngebayar tarif ke Indonesia, yang mana mau? Yang ngebayar itu adalah tarif itu adalah importir dari Indonesianya. Yang import itu yang bayar ke pemerintah. Jadi orang China-nya nggak bayar. Dan importir itu menagih lagi ke siapa? Ya ke customer. Kalau tarifnya 2 kali lipat, ya dia akan jualnya 2 kali lipat. Dan harganya mungkin 2 kali lipat. Dan dalam kondisi yang kita lihat sekarang, ekonomi pemecatan di mana-mana, ekonomi kita lagi menyusut, pengangguran banyak, bisnis banyak tutup, dengan harga yang naik itu akan menambah pain point. Titik menderita kita makin tambah. Jadi jeritan kita makin menderita. Karena kita makin nggak bisa beli barang. Dan yang ironisnya, barang-barang dari China itu nggak ngefek masuk kita sebenarnya. Kenapa? Apa yang mereka produksi itu nggak ada pesaingnya kok di sini. Ada yang di kita ini pabrik bikin gadget yang kayak di China itu nggak ada kan? Atau mainan-mainan yang kita lihat di Shopee itu, emang masih ada pabrik mainan yang produksi di Indonesia? Rasanya udah nggak ada. Pabrik radio, pabrik televisi, made in China semuanya, emangnya kita masih produksi? Nggak ada. Tapi efek berikutnya adalah karena China dijegal, dikenakan tarif, dia juga berhak balas tarif kan? Kita ngomong yang pertama kali kena pasti Amerika. Dan Amerika itu kemarin Donald Trump bilang kena tarif oh ini China nih katanya lagi ngincer kita punya petani mau membangkrutkan kita rugi. Ya lu ngejegal orang dibalas jegal lah. Itu hukum karma. Dan begitu dijegal dibalas jadi petani Amerika itu yang mana ekspor terbesar penghasilan terbesarnya itu sebenarnya dari China. Yang ironisnya mereka mendukung Donald Trump. Ironis kan? Penghasilan terbesar dari menjual barang makanan ke China. Dan begitu dia diembargo sama China, dikenakan tarif dan mereka nggak bisa jualan ke China, apa yang mereka lakukan? Mereka harus cari pasar baru kan? Dan pasar baru yang mungkin masuk itu adalah Indonesia. Dan yang ironisnya karena mereka ada produk pertanian, jagung, beras, Amerika juga ada pabrik beras loh, ada beras kan. Ada tanam beras di California something like that. Terus ada eh, kedelai dan berbagai produk pertanian lainnya itu bersaing langsung dengan petani kita. Berbeda dengan perusahaan China, produk mereka tuh nggak bersaing sama kita. Kayak mobil listrik, bersaing sama siapa? Emang kita bisa bikin mobil listrik? Nah, ya seperti itulah kondisinya. Dan ini beresiko menghancurkan, membangkrutkan para petani. Beresiko ya, saya nggak bilang akan pasti, tapi beresiko. Dan efeknya itu nanti kalau misalkan ini dibiarkan, efeknya akan terjadi deflasi. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi kan, deflasi itu ekonomi menyusut, si ini bangkrut menjadi lingkaran kebangkrutan. Deflasi menyebabkan seller kehilangan barang dagang, jutaan seller mungkin kekurangan bahan baku. Jadi seperti yang saya cerita tadi, industri tekstil itu kekurangan bahan baku, tapi tetap harus bahan baku dari China tetap dinaikin dengan harapan bahwa Indonesia akan bisa bikin pabrik sendiri dan bisa supply. Tapi masalahnya siapa yang mau invest? Mbak Devita kalau punya duit mau invest ke bahan baku tekstil, mau nggak? Kalau Mau, saya miliarder mau nggak? kalau saya miliarder dengan ingin membantu, dengan hati ingin membantu. Iya, hati ingin membantu, tapi itu benar-benar kerja sumbangan kan, kerja Iya, sosial. makanya saya bilang hati ingin membantu. Tapi saya miliarder dulu. Tapi miliarder nggak cukup, itu harus triliuner. Iya sih bener. Karena kalau kita ngelihat bahan baku dari China itu seperti apa, yang dari gurun gobi itu dari Xinjiang,
itu kan ada gurun, dia hijaukan, ditanamin kapas, itu sekian mungkin puluhan ribu hektar gitu ya. Dan itu satu mobil, satu kali panen itu punya sayap. Itu satu mobil itu punya sayap. Itu satu sayap itu 1 kilometer itu panen semua. Jadi segitu gedenya dan itu panen langsung masuk ke pabrik langsung jadi tekstil. Dan itu kalau kita ngelihat bahan baku kayak begitu, kita mau bikin bahan baku kayak gimana? Males banget kan? Uh, Ya, jadi itu kayak kerja sosial. Jadi apa? Itu akan resiko deflasi. Dan ini sangat buruk di tengah kondisi yang sangat buruk. Jadi pada saat kita nggak punya penghasilan, tiba-tiba harga makin mahal. Dan ini resikonya secara politik. Jadi kalau mungkin ada pemerintah yang dengar di sini, kita udah berapa kali melakukan apa keluhan ini, tapi mungkin di sini lebih dengar. Jadi kalau apa ini beresiko secara politik, oke? Kalau pain pointnya semua rakyat menjerit, yang disalahin adalah pemerintah. Dan mungkin ini akan it's very bad for their position. Nah, kalau kita menjegal, kita lanjutkan, kita ikut perang dagang nih. Kalau kita terus menjegal-jegal ekspor import yang masuk ke Indonesia, ini nggak membuat fiskal kita aman. Jadi apa tuh? Pertama yang tadi kita bilang, Amerika itu kemungkinan akan masuk dan mungkin agak maksa dengan berbagai cara, mungkin agak maksa. Kita nggak bukan nuduh ya, tapi kita sering nonton film Amerika sama ngeliat-liat berita gitu ya. CIA itu kan agak kasar gitu mainnya kan. Dan kemungkinan besar petinggi-petinggi kita udah dipegang kartunya gitu. Ya kebetulan waktu itu saya ngikut bikin GPN gitu ya. Jadi kita agak agak tahu sedikit kenapa GPN dibuat. Itu supaya data belanja kita tidak jatuh ke Amerika dan kita punya data belanja itu disalahgunakan. ini Sebagai kalau di contoh, record nggak apa-apa ini ya Pak ya. Nah, besok kita nah, kita upload di YouTube soalnya. ya whatever. Jadi kalau misalnya Mbak Davidnya ini apa adalah seorang pejabat dan misalkan belanja barang mahal gitu ya, Louis Vuitton apa mah, ketahuan nih hobinya apa. Kebetulan Mbak ini cewek, mungkin dideketin sama emak-emak lain yang merupakan agen rahasia gitu. Dikasih hadiah barang mewah gini-gini, terus diakrab, terus ajak ngobrol, terus tanya suami kamu lagi ngurusin apa sih gitu kan. Nah, nanti ngobrol-ngobrol-ngobrol gosip dah. Nah, itu rahasia bocor. Atau misalkan ada om-om yang pergi belanja ke diskotik yang rada-rada nakal gitu ya. Kedata tuh belanja apa. Begitu tahu jajan di tempat yang nggak benar, nah, diam-diam dikirim agen. Agen itu ngawasin terus difoto. Nah, kamu sedang main sama kupu-kupu malam. Mau keluar atau mau apa? Mau nurut atau mau ini disebarkan. Whatever itu ya. Nah, jadi apa efeknya kalau misalkan ini apa terus berlanjut, kita perang daging berlanjut, bisnis bakal makan bangkrut yang terjadi deflasi tadi kan, pengangguran makin banyak, rakyat menjerit dan mungkin akan terjadi krisis ekonomi akan berlanjut krisis politik yang mungkin terjadi kekacauan seperti 98 dan beresiko mungkin wilayah-wilayah dari Indonesia ini yang merasa ekonominya lebih baik, dia akan menyatakan merdeka or whatever. Tapi mungkin juga bisa terjadi investasi dari luar negeri akan masuk karena kita menahan nikel atau lain dan itu bisa jadi bagus. Kita harap aja yang bagus. Tapi kita harus siap terhadap hal yang baik dan jelek. Oke. Berikutnya, dengan kondisi yang sangat mengerikan ini, apa yang harus kita lakukan pada tahun 2025? Masih ada opportunity bagi yang punya duit banyak, masih banyak kok yang punya duit di Indonesia. Bagi kalau Anda yang punya duit banyak, punya cash dalam jumlah banyak, liquidity-nya banyak, selamat Anda sangat beruntung. Silahkan simpan uang Anda baik-baik. Tengah tahun ini mungkin kalau ekonomi terus memburuk, kalau mungkin menyusut,
akan banyak barang-barang murah, properti-properti murah, gedung-gedung yang tadinya mahal jadi murah, tanah-tanah yang tadinya tidak terbeli harganya akan jatuh, perusahaan-perusahaan yang tadinya apa mahal-mahal, harganya sahamnya kemahalan akan murah dan bisa dibeli dengan murah. Dan pada saat ekonomi nantinya pulih, kekayaan Anda akan berlipat ganda. Itu kalau kita ngomong opportunity, jadi selamat bagi Anda yang punya duitnya sangat banyak. Kalau duitnya yang Nah, pas-pasan nih, yang nah, tengah-tengah. tunggu. Terus ada juga bisnis yang akan booming. Nah, bisnis yang akan booming dan ramai gitu. Nah, jadi opportunity ini untuk yang nih, untuk bisnis yang booming dan ramai itu akan ada, yaitu adalah bisnis harapan dan bisnis putus asa. Jadi apa itu bisnis yang menjual harapan? Nanti mungkin, ini mungkin ya, moga-moga tidak terjadi. Bisnis tipu-tipu, judi online mungkin akan makin marak karena orang nggak ada kerjaan makin desperate. Investasi bodong mungkin bakal marak. Shitcoin. Jadi kalau yang tahu shitcoin itu kripto-kripto bodong yang ya yang rame tahu waktu COVID kemarin juga rame, sebelum COVID tahun 2017 juga rame. Jadi shitcoin ini mungkin akan rame lagi. Terus scam mungkin akan rame. Jadi bisnis tipu-tipu mungkin akan booming. Karena itu memberikan harapan di tengah keputusasaan. Berikutnya mungkin akan apa pengemplang pajak dan para penjahat keuangan mungkin bakal dikejar. Jadi bisnis yang bakal laku mungkin terkait dengan money laundry. Dan berikutnya yang mungkin akan booming, ini menjual harapan ya. Mungkin mungkin MLM dan asuransi mungkin akan booming karena orang nggak ada kerjaan, dikasih nggak apa satu harapan, ya udah nggak ada pilihan lain, mungkin ya kita ambil aja. Jadi ini bukan berarti dalam artian ini mudah jualan, ini dalam artian mungkin lebih mudah merekrut agent. Eh, Kemungkinan besar pada tahun ini stock market dan kripto akan booming lagi karena orang have nothing to do. Karena mungkin pemerintah akan kasih subsidi, duit subsidi itu nggak tahu mau diapain, ya ditaruh ke kripto, ditaruh ke stock market. Mungkin akan booming, tapi hanya untuk sementara sebelum dihajar dan di istilahnya kalau misal kita ngomong tuh dirakpul. Jadi rakpul tuh kalau kita berdiri langsung ditarik karpetnya, jungkir balik, dirampok sama bandar. Eh Berikutnya drug dealer mungkin akan sangat mudah mencari agennya. Agen rahasia asing mungkin bakal lebih mudah mencari mata-mata karena putus asa semua. Oh ya, berikutnya yang mungkin positif ini, kita ngomongin positif lah. Batu bara mungkin akan booming karena euro sedang perlu energi alternatif karena perang Rusia. Karena mereka tidak boleh beli dari Rusia, mungkin bisnis batu bara akan booming untuk dijual ke sana. Eh, at the end apa dan ini akan terus jalan. Eh, Oke, yang pokoknya tapi bisnis yang tipu-tipu yang ngaco-ngaco ini akan terus jalan sampai satu titik mereka sadar duitnya nggak bisa digunakan untuk apa-apa karena setelah mereka rampok habis-habisan mereka nggak bisa beli apa-apa lagi. Kalaupun bisa beli nggak ada harganya, seperti itu kan. Nah, di luar bisnis yang booming itu akan ada bisnis yang hopeless, bisnis yang muncul bukan memberi harapan tapi karena putus asa tidak tahu mau ngapain, yaitu ngehack. Jadi apa crime yang jelas. Bisnis apa yang akan mungkin menjamur itu crime. Kita lihat tahun 2024 kemarin, sadar nggak berita kriminal kayaknya lebih banyak ya. Perampokan, apa pembegalan kayaknya lebih seru daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sadar nggak, Mbak? Iya, bahkan Ya kan? baru-baru ini banyak yang pencurian sih. Iya, pokoknya banyak sekali. Dan bahkan tahun baru kemarin saya diapit oleh dua copet. Oh iya, Karena kebetulan saya sadar kita pelototin dia, dia nggak berani pelototin dan dia akhirnya menyingkir. Nah, karena begitu kan, copet itu kan yang penting kan dia gitu kan. Mereka ada dua orang itu bertingkah, satu mengalihkan perhatian, satu mencoba mendekatin kita ya, kayak begitu. Itu pas pesta kembang api di tengah keramaian. Jadi
beberapa waktu sebelumnya itu tidak merasakan hal itu, tapi sekarang tiba-tiba banyak copet gitu. Berikutnya selain crime rate, jadi ada hacking nanti ngehack handphone kita, hati-hati terhadap phishing-phishing link-link yang yang tidak dikenal. Perlu Jangan di-note nih salah ya pencet Bapak Ibu. tombol, Nah, jangan salah pencet tombol dari WA dan lain-lain. Handphone kita bisa di-hack dan uang kita bisa dikuras. Jadi hati-hati. Ini bisnis hopeless. Dan berikutnya bisnis hopeless berikutnya adalah jual aset. Karena tidak bisa makan, kita jual aset. Dan berikutnya jual diri. Seriously. Sampai berapa waktu sebelumnya itu baik-baik saja, tiba-tiba di sosial media saya banyak chat-chat mesra dari wanita cantik yang menawarkan diri. Dan ini menurut saya ini sudah tanda tanda merah dari satu ekonomi yang agak berbahaya gitu kan. Dan berikutnya mungkin bisnis desperate itu adalah minta-minta sumbangan. Ya, kira-kira itu bisnis desperate yang mungkin terjadi. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Bagaimana kita menyikapi ini? Kita kan nggak bisa merubah dunia kan? Saya akan sampaikan satu quotes. Dunia ini perlu kerikil yang tajam, jalan-jalan penuh kerikil yang tajam dan panas, tapi kita tidak mungkin mengkarpeti seluruh dunia, betul nggak, Mbak? betul. Yang bisa kita lakukan adalah pakai sendal karet. Yes, betul kan? Jadi ini yang saya sampaikan ini adalah bagaimana kita memakai sendal karet menyelamatkan diri kita sendiri. Ini ada solusi buat rakyat dan sama pemerintah. Kalau pemerintah saya nggak bisa terlalu dalam karena itu complicated. Ada kepentingan macam-macam. Jadi saya sampaikan yang untuk rakyat. Eh, ini mungkin nggak membuat kalian jadi kaya, tidak membuat kalian sukses berbisnis di tahun 2025, tapi kalau kalian mengalami satu krisis yang betul-betul bahaya, mungkin ini menyelamatkan kalian dari satu musibah yang membawa kalian ke jurang kehancuran. Yang pertama, bagi rakyat kita masuk ke krisis mode dan namanya krisis mode dan recovery mode. Yang pertama itu krisis mode adalah menyadari bahwa kita dalam krisis. Dan karena kita dalam krisis, kita harus bertindak seperti orang dalam krisis. Jadi jangan halu gitu. Halu ekonomi pasti lebih baik asal kita percaya diri, asal kita begini-begini semuanya pasti baik. Itu agak halu menurut saya. Dan sadly sangat menyedihkan beberapa tahun yang kemarin lah. Banyak orang-orang yang halu itu akhirnya malah babak belur. Karena pada waktu tidak harusnya mereka berinvestasi malah buka pabrik gitu kan. Dan akhirnya babak belur kelilit utang. Nah, jadi pertama kita harus sadar kita dalam krisis. Nah, kalau kita sadar dalam krisis, yang pertama kali kita lakukan krisis mode. Pertama kita menghindari semua resiko, oke? Kita jangan masuk ke bisnis yang sangat beresiko. Yang jelas berhenti judi online. Kalian nggak bakal menang. Trust me, kalian nggak mungkin menang. Karena judi online itu kalian seperti bertaruh dalam melawan Tuhan. Tahu maksud saya? Hmm. Jadi Semua by Tuhan, system kan dia. ya, ya kan itu komputer. Ya. Kalau Tuhan mau kasih, dia kasih, you menang. Kalau Tuhan mau ambil, wah lu udah serakah nih. Tuhan ambil rezekinya. Dan itu mereka dilengkapin AI, dilengkapin data scientist, dan dia tahu bagaimana kapan kalian sudah nafsu, kalian sudah mulai habis-habisan, kalian lagi penasaran, itu mereka tahu. Dan bagaimana titik-titik pinpoint apa yang membuat kalian penasaran dan desperate itu mereka tahu. Dan mereka dilengkapi oleh cowok ganteng dan cewek cantik yang menggoda kalian supaya dan cara ngomongnya pun dilatih supaya kalian percaya dan jadi kalian bisa tertipu, jatuh cinta dan akhirnya dirampok. Jadi itu kayak bertarung lawan Tuhan, kalian nggak bakal menang. Jadi percuma, berhentikan itu resikonya cut loop. Berikutnya krisis mode adalah, nah sekarang masuk krisis mode ya. Krisis mode itu beda sama normal. Kalau normal kita ngomong tahun ini kita mau bikin apa, betul nggak Mbak? Tapi kalau krisis mode kita bilang dengan kondisi yang sekarang saya bisa hidup berapa lama? Beda ya. Jadi kita memperbanyak cash, memperbanyak
amunisi kita untuk bertahan hidup dalam waktu yang sangat panjang. Oke. Jadi berikutnya jangan masuk ke pasar kripto hari ini walaupun lagi booming, karena saya ngelihat kripto itu sudah sideways dan agak-agak ngeri. Maka itu saya sarankan kalau yang masih pegang kripto jual tapi setidaknya modalnya. Kan ada modalnya tuh. Jadi setidaknya kalaupun besok hancur sehancur-hancurnya modal kalian nggak hilang. Tapi kalau besok naik setinggi langit ternyata ya untung yang kalian sisakan kemarin itu bisa jadi penghasilan kalian. Jadi dan saya sendiri sudah menjual kripto saya itu modalnya sama untungnya juga di sebagian itu November kemarin. Dan karena saya ngelihat ini kayaknya sudah agak gawat gitu. November saya likuidasi, habis itu naik sedikit ke waktu itu 1,6 miliar sekian di harga 1,6 miliar Bitcoinnya. Habis itu naik sedikit ke 1,7, habis itu turun ke 1,5, habis itu sampai sekarang harganya tuh nggak berubah dari harga waktu saya jual tahun November kemarin. November kemarin. Masih saya sisakan sedikit untungnya, mana tahu aja naik ke langit. Jadi saya sarankan likuidasi dan simpan cash. Itu juga termasuk untuk saham. Eh, dan kalau misalkan bank masih mau kasih kalian pinjam, kalian ambil, tapi kalau bisa jangan yang langsung nyicil. Tapi kayak apa istilahnya standby loan. Kalau bisa. Standby loan, jadi kalian bisa gunakan pada saat kalian dibutuhkan. Jadi itu memperpanjang hidup kita. Terus tambahin pokoknya sumber jual aset kalau perlu, kalau diperlukan. Berhenti mencicil barang-barang yang tidak perlu. Kayak misal kalau punya mobil yang terlalu mewah, ini sangat menyakitkan tapi boleh dipikirkan untuk di-cut karena biaya maintenance mahal, biaya cicilannya juga mahal. Itu setidaknya mengurangi beban hidup kalian dan buat kalian lebih tenang. Sakit sih kalau misalkan harganya tiba-tiba kurang separuh gitu kan. Itu very painful. Eh, itu pokoknya dijual, pokoknya memperkuat kondisi kita sampai kita bisa ngitung kita bertahan sampai selama-lamanya, selama mungkin gitu. Gaya hidup mewah kita kurangin. Pokoknya kita oke, saya batasin saya bisa hidup dengan angka sekian dan bisa sekian panjang. Oke, setelah itu kita tetapkan, kita masuk ke satu yang namanya recovery mode. Recovery mode itu kita mulai cari peluang. Dalam tengah krisis pun ada peluang. Seperti kata pepatah China itu ada Weiqi katanya. Krisis itu adalah gabungan dari bahaya dan peluang. Jadi selalu ada peluang karena banyak konglomerat yang lahir dari krisis. Kita harus ngelihat, tapi kita jangan sampai kita seperti orang kalap gitu nyari-nyari peluang, tapi akhirnya nggak dapat kita malah habis gitu kan. Dengan kita sudah punya krisis mode, kita udah perpanjang gaya hidup daya tahan hidup kita selama setahun atau 2 tahun ke depan, pikiran kita jadi lebih tenang untuk cari peluang yang benar-benar worth it, yang benar-benar layak untuk dijalankan, yang benar-benar bisa profit dan kita bisa punya satu keberanian untuk menolak peluang yang kira-kira agak bahaya, kayak investasi bodong saya ceritakan tadi kan, bisnis tipu-tipu, judi online segala macam, karena kita punya napas. Oke, ini rada-rada bahaya, saya nggak mau saya tunda dulu, saya cari yang lebih baik. Dan kita punya kemewahan untuk itu. Kalau misal kita udah kepepet, apa boleh buat, saya mesti ngambil, betul nggak? Nah itu crisis mode, itu recovery mode. Nah recovery mode ini saya mungkin akan saya sharing dari buku saya yang judulnya Unicorn. Itu itu udah 2017 itu saya punya kita nggak kedengar yang namanya dekakon, hektokon atau yang lain-lain. Kita cuma tahu unicorn. Nah, ini saya share saya punya profile picture. Nah, eh, apa bisnis itu ada dua, unicorn atau kecoa. Jadi nggak ada tuh dekakon, hektokon segala macam. Tahun 2017 tuh kita nggak ada. Kita belum tahu begituan. Itu muncul kata-kata itu kayaknya baru tahun 2000 2018 something baru muncul tuh kata hektokon, dekakon.
atau baru muncul. Waktu itu cuma tahu unicorn atau kecoa. Jadi kecoa itu bisnis apa? Ya bisnis kecoa. Jadi hari ini mati, besok hidup lagi. Contohnya judi online gitu kan. Pokoknya kalau bisnis kecoa itu yang penting balik modal. Balik modalnya cepat dan jelas. Kapan balik modalnya? Itu pertanyaannya. Jadi mungkin kita nggak mikir sustainability, yang penting cari cuan cepat. Mungkin dalam prosesnya setahun ini akan ada proyek-proyek kecil atau proyek pendanaan kecil atau pengadaan-pengadaan mungkin untuk mungkin modal untuk makan siang gratis whatever. Opportunity itu kalau kita ngelihat itu pasti kita ngambil. Itu bisnis kecoa nggak sustain selamanya tapi kita bisa ambil. Berikutnya bisnis unicorn. Mungkin kalian akan menemukan satu potensi unicorn. Karena kalau kita bilang bisnis unicorn, itu pertanyaannya adalah kalian mau segede apa? Bukan mau kapan untungnya berapa, tapi kalian mau segede apa bisnisnya. Kita tahu kan Gojek dan segala macam itu bisnisnya seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, itu kalau misalkan kita mau pilih di antara dua bisnis itu. Nah, kalau unicorn itu kalian bisa raise fund untuk mungkin bisnis yang sustainable untuk jangka panjang. Kalian harus memikirkan bagaimana ke jangka panjang dan lain-lain lah. Oke, itu solusi untuk rakyat ya. Nah, sekarang untuk pemerintah seperti apa? Nah, ini resiko nih, Blon. Ini saya mau sampaikan satu resiko. Crisis mode dan recovery mode ini bukannya satu hal yang tanpa resiko, nggak ada efek samping. Ini tentu saja ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah ekonominya makin nyusut. Betul nggak? Betul nggak? Ekonomi akan semakin menyusut karena kita semua berhemat. Efeknya ya seperti yang tadi, mungkin terjadi deflasi. Itu risknya. Tapi ini semua orang melakukan itu. Bank di Eropa itu melakukan itu semua. Tapi ya kita berhak untuk menyelamatkan diri kan. Itu lebih baik daripada kita sok-sokan pahlawan, tetap mau menggerakkan ekonomi, belanja nggak karuanan, dan akhirnya pada saatnya tiba kita bangkrut sendirian, kan ironis gitu kan. Ini mungkin akan membuat ekonomi makin memburuk. Cuma ini akan membuat kondisi kita lebih baik. Kita lebih siap untuk menerima keadaan Oke, ini sinyal saya atau sinyalnya dan Pak kita William prepare nih? for the worst. Oh, kayaknya Yes? sinyalnya Pak William ya. Kayaknya agak macet dikit. Oke, sudah jelas? Oke, udah. Oke, oke. Saya ulangi lagi mungkin kepotong tadi. Jadi krisis mode dan recovery mode ini, metode ini akan bukan yang nggak ada resikonya adalah membuat ekonomi makin memburuk karena kita semua berhemat, jadi nggak ada yang membeli barang. Tapi kita mampu untuk membeli barang dengan harga murah, memberi kebutuhan kita yang setidaknya kita bertahan hidup itu jauh lebih baik daripada kita menjadi pahlawan kesiangan, mencoba menggerakkan ekonomi, tapi tidak besoknya kita bangkrut sendirian gitu, dan kita kelilit utang. Oke, itu solusi untuk rakyat. Nah, untuk pemerintah seperti apa? Sama, hampir mirip, krisis mode dan recovery mode juga. Cuma yang pertama itu judi online harus di-stop. Ya, kita anggap aja mungkin ada para bandar-bandar besar yang merampok Indonesia, katanya omsetnya 800 triliun ya, hampir APBN kita gitu kan. Yang omsetnya 800 triliun itu stop. Kan sudah ngerampok cukup banyak, stop. Ini soalnya ini ibaratnya kayak penyakit. Kita mau beresin, mau obatin gimana pun, selama penyakitnya masih ada, ibaratnya kayak kita punya genset di basement. Basement ini kebanjiran. Selama banjirnya belum disedot dan tembok belum ditambal, begitu genset itu diperbaikin, akan rusak lagi. Ini ngehe nggak? Belum? Nggak kan? Oke. Tadi selihatannya agak freeze. Jadi genset itu jadi itu harus diobatin dulu penyakitnya. Jadi bilang sama bandar, tolong stop ya. Udah cukup ngerampoknya gitu kan. Ya kalau mereka peduli ya di stop, jangan keabablasan. Ya ini saya ngomong ini berasumsi kemungkinan ada yang backing gitu ya. Atau kalau misalkan mampu memberantas ya silakan diberantas dengan kekerasan, tapi kalau misalkan ternyata ini terkoneksi dengan baik dengan secara sistematis, tolong disuruh stop. Karena
you are ngerampok enough gitu. Oke. Berikutnya pulihkan nama baik kita, pemerintah. Yaitu kita ada kasus yang sangat memalukan di DWP yang kemarin, Jakarta Warehouse Project, di mana ada pemerasan kan oleh oknum. Nah, itu kita harus mengembalikan nama baik pariwisata kita dengan memastikan uang itu 100% kembali ke korban. Katanya 30 miliar lebih itu ya, gila sekali itu. Itu 100% kembali ke korban. Dan kita meminta maaf resmi. Kalau perlu para korbannya itu diundang ke istana untuk minta maaf dan dikasih bonus-bonus macam-macam gitu. Jadi setidaknya mereka berani lagi datang ke sini dan kalaupun diperas itu, oh pemerintah akan melindungi saya. Itu begitu. Kita pulihkan nama baik, judul untuk harus stop. Berikutnya kita kembali ke krisis mode. Tapi krisis mode yang saya sarankan untuk pemerintah itu beda. Saya nggak bisa ngomong detail, karena it's very very kompleks pemerintah. Ada konflik kepentingan, ada titipan dari mungkin dari luar negeri, ada perang dagang dan segala macam, tekanan sini tekanan situ. It's very kompleks. Saya nggak tahu mana yang works. Tapi saya bisa kasih clue apa yang harus mereka lakukan. Mereka pertama harus mempertebal kelas menengah. Kuncinya itu perbanyak kelas menengah. Dalam waktu kita perlu kelas menengah yang banyak dalam waktu singkat. Harus segera diadakan. Dan itu kita harus jamin kira-kira 2 tahun ke depan itu mereka harus tetap ada. Walaupun tidak sustain, walaupun bisnis tidak sustain, mungkin salah satunya itu makan siang gratis. Tapi kalau melibatkan UMKM ya, kalau hanya dikuasai oleh korporasi besar raksasa yang punya backingan, nah itu kelihatannya nggak bermanfaat apa-apa sih. Tapi kalau misalkan berhasil membuat kelas menengah walaupun itu nggak sustain selama setidaknya 2 tahun ke depan, itu krisis mode kita sambil kita cari peluang recovery mode untuk mempersiapkan satu pengganti pada saat untuk mengganti yang unsustain itu dengan yang sustain. Bagaimana caranya? Saya nggak bisa jawab karena saya harus melihat kondisi yang sebenarnya di dalam perutnya pemerintah. Yang artinya itu mungkin ya saya harus masuk ke tim ekonomi untuk bisa ngelihat data itu. Ya kira-kira demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan? Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Ini cukup kompleks ya. Saya belajar ini jam dari jam 7 sampai jam setengah 9 ini rasanya dihadapi dengan kenyataan. Oke, Pak Setengah Arjo, 8 lah, Mbak. Bukan setengah 8 ya? Oh iya, satu benar jam. setengah 8. Kalau Pak Arjo sih dari awal tadi udah bilang kalau banyak warga yang malah seneng kalau deflasi karena berarti harga barang itu turun bisa hemat. Pikirannya gitu. Tapi kalau Terus nggak punya duit gimana? Itu kan sama kayak zaman Soeharto, harga bensin cuma 200 perak, tapi gaji sebulan cuma 100.000. benar 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 benar. Nah, Pak Arjo tanya lagi nih, judi online yang membuat uang dalam judi online yang membuat uang dalam negeri pergi ke negara lain bukankah bisa dilihat sebagai investasi? Warga miskin tapi bisa melakukan penanaman modal di luar negeri, menunjukkan bahwa Indonesia masih kuat secara ekonomi. Iya kah? Lah itu bukannya menanam modal apa? Itu kan dirampok. Menanam modal kan bisa ada returnnya, itu kan hilang. Itu bukan investasi, itu kan kalap aja. It's not Kalau Pak. investment. Dan itu yang menghancurkan ekonomi kita. Itu bukan suatu hal yang patut dibanggakan. Itu hal yang sangat berbahaya karena itu menghancurkan perekonomian Kia sampai 800 triliun ya, tahun lalu saja kan katanya. Ini Pak Juanda nanya ini, silakan Mas Iya, Juanda. Siap. Wah, ini seru banget ya tadi ngebahas bahkan sampai makroekonomi gitu ya, bahas Amerika, bahas China gitu kan, China. Indonesia masuk BRICS gitu kan. Tapi kalau kita lihat bro, UMKM UMKM kita ini kadang ya tadi dibilang nggak mikirin itulah karena merasa kan bisnis gue tuh ya bisnis UMKM jualan jualan gorengan, jualan pecel dan lain-lain gitu loh. Nah mereka kadang nggak pernah mikir, alah itu mah
urusan pemerintah lah. Nah itu gimana Bro, untuk menyikapinya Bro? Ya itu memang urusan pemerintah, bukan urusan mereka. Enggak, untuk si Makanya saya UMKM-nya ini gitu loh. iya makanya UMKM saya ini kan kadang sarankan, iya makanya itu kalau untuk mengubah ekonomi kebijakan itu kan urusan pemerintah. Mereka memang nggak ada kemampuan itu. Makanya kalau saya sarankan tadi kan saya kasih resep crisis mode and recovery mode itu. Kalau memang kondisinya ekonomi kebetulan bisnisnya lagi bagus ya sudah bagus-bagus saja. Good luck gitu kan. Karena dalam kondisi yang paling krisis pun ada bisnis yang lagi booming. Kalau memang kebetulan dia beruntung bisnisnya lagi booming ya good luck. Tapi kalau lagi apes lagi itu ya saya sarankan masuk ke krisis mode. Yang resikonya memang makin meremahkan ekonomi, tapi tugas untuk memulihkan ekonomi itu memang tugas pemerintah. Hmm. Jadi mereka kalau misalkan gini, kita masuk ke krisis mode itu resikonya itu membuat kita tenggelam. Kalau seluruh Indonesia masuk ke dalam krisis mode, itu membuat kita makin tenggelam ekonomi kita dalam krisis. Seriously, saya ngomong jujur. Tapi itu memang upaya menyelamatkan karena kan ekonomi kita menyusut. Tapi kita harus Hmm. berhemat karena kita nggak bisa jadi pahlawan kesiangan. Saya bilang foya-foya-foya, tapi tahu-tahu besok kita bablas sendirian gitu. Iya. Kita kelilit utang dan kita bangkrut, dikejar-kejar dan masuk dan jatuh miskin gitu kan. Ini kan saya kasih resep gitu. Memang resikonya seperti itu. Seperti kayak misalkan orang sakit ketabrak gitu, diselamatkan ke rumah sakit kan dikasih penyelamatan pertama itu bukan menyembuhkan, itu membuat kondisi mereka stabil dulu. Setelah kondisi mereka stabil, baru ditanya eh, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan nyawanya orang ini. Yang penting kan stabil dulu. Nah itu masuknya recovery mode-nya. Nah, Hmm. memang tugasnya kita itu setelah kita masuk krisis mode, kita merasa aman setidaknya 2 tahun ke depan, kita baru bisa mulai mencari peluang yang benar. Dan pada saat kita sudah sustain ke depan setidaknya 2 tahun ke depan itu otak kita clean untuk melihat peluang. Kita nggak kalap. Kalau misal kita lagi desperate butuh kerjaan, begitu ada peluang kita kita hantem. Yang mana mungkin saja itu investasi bodong, kripto bodong dan lain-lain itu kan yang kenapa judi online merajalela itu kan karena orang desperate tahun 2020 kemarin dan tiba-tiba muncul judi online yang seolah-olah menjadi solusi gitu. Hmm. Investasi bodong juga menjadi solusi. Jadi ya our mind is clear dan kita harus jalankan. Memang masalah ekonomi ini bukan kewajiban UMKM untuk merubahnya karena mereka nggak sanggup. Oke, jadi UMKM pikirin gimana mereka selamatin diri dulu lah ya. Yes. Oke, Siap, Pak siap. Ini Arjo ada yang ingin tanya lagi nih. melanjutkan nih kayaknya dari komen beliau. Monggo Pak Arjo. Iya, jadi saya perhatikan itu beberapa orang Indonesia beberapa tahun belakangan ini, terutama dari daerah Jawa Barat itu senangnya ini apa, jadi pekerja PMI lah. Tapi ada yang legal, ada yang ilegal nih. Karena Ya. katanya kalau kalau di Amerika misalkan kan gaji dolar kan, jadi setidaknya kalau di dalam rupiah membantu keluarga di Indonesia tuh jadi lebih terasa lah gitu. Dan di sana di Amerika itu juga standar of living-nya juga lebih tinggi walaupun misalkan jadi pelayan restoran misalkan itu, tapi hidupnya masih bisa layak, termasuk dalam kondisi layak lah gitu. Nah itu apakah bisa jadi solusi Pak bagi beberapa warga miskin, karena memang selama ini sudah banyak yang melakukan itu, tapi ya mungkin karena sekarang kondisinya berbeda 2025 mungkin nggak terlalu ngaruh atau gimana sih Pak? Ya kalau misalkan bisa mendapat pekerjaan seperti itu sangat beruntung sekali. Which is banyak sekali yang kita lihat itu nggak bisa dapat kerjaan. Bahkan ada orang yang ini pengalaman sendiri ya, itu beberapa waktu yang lalu ada orang yang resign untuk dapat pekerjaan yang lebih baik, tiba-tiba balik lagi dan menawarkan diri bersedia bekerja dengan gaji berapapun juga. Terus berapa yang kamu expect gitu kan? Bahkan ada kemarin ada apa S2 gitu datang ngelamar juga berapa gaji yang di expect 5 juta. What? S2. Jadi ini satu hal yang ya kondisinya kalau misalkan bisa mendapat pekerjaan ya bagus. Tapi begitu dapat pekerjaan ya karena kondisinya tidak stabil jangan foya-foya, jangan kegirangan ya menabung dulu aja sambil melihat adakah peluang yang benar-benar bisa sustain untuk bisnis berkelanjutan gitu.
Pak, Moga kita menjawab. bicaranya ini pelayan restoran Pak di Amerika. Mereka Iya, nggak iya. mungkin foya-foya Pak. Jadi itu udah suatu hal yang nggak mungkin lah Pak. Mereka tuh hidupnya sangat-sangat hemat gitu. Tapi apakah Ya, itu bisa prospektif itu? Maksud saya itu pertanyaannya. prospektif maksudnya seperti apa? Yang dimaksud prospektif itu gimana? Jadi misalkan apakah kalau misalkan dapat pekerjaan gitu, apakah nanti bisa benar-benar hidupnya lebih baik? Apakah ini akan sustain? Apakah nanti hanya berlaku untuk 1-2 orang saja atau yang semuanya yang ke Amerika misalkan itu bisa bisa sukses setidaknya bisa dapat gaji yang lebih tinggi daripada di Indonesia walaupun pelayan restoran gitu. Ya itu kan udah dapat gaji lebih tinggi dan kalau misalkan bisa mendapat hal seperti itu ya disyukuri aja. Dan saya yakin dia punya gaji itu pasti nggak ngepas. Pasti kalau di pelayan restoran di Amerika itu kemungkinan besar ada kelebihan. Dan kelebihannya itu walaupun tidak bisa beli rumah di Amerika atau jadi pengusaha di Amerika, setidaknya kalau dia pindah ke sini ya bisa apa? Bisa hidup jauh lebih layak gitu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang sekarang yang lagi serba berbahaya ini kalau dapat pekerjaan ya disyukuri aja. Kalau ke masa depannya seperti yang saya bilang tadi, lihat peluang. Kan itu kan krisis mode. Ya udah kita dapat kerjaan yang cukup untuk sekian lama, walaupun mungkin nggak sustain karena bisa dipecat sewaktu-waktu karena mungkin aja ini ya, mungkin itu bukan pekerja tetap, mungkin juga pekerja yang datangnya harian. Itu kan kalau yang saya tahu di Australia itu biasa tuh kan, yang pekerja yang datang harian digaji cuma 1 hari, besok kalau dia mau jalan-jalan ke kota lain, dia kerja di kota lain hanya untuk bekerja sehari 2 hari. Ya ada juga yang seperti itu. Mungkin pekerjaan itu di situ seperti itu dan mereka berharap jalan panjang, berjalan panjang. Ya oke-oke aja. Kalau menurut saya setidaknya tidak bisa diharapkan ini akan terjadi, akan menopang hidup mereka seumur hidup. Tapi kalau mereka punya cukup kesadaran, ya sambil menabung lah. Ya saya yakin Kalau pasti kayak investasi, gitu. kalau misalkan mencari beasiswa untuk kuliah di luar negeri, misalkan di Amerika gitu, kan Ya, katanya kalau lagi masa-masa susah ini paling bagus adalah investasi ke dalam diri sendiri kan. Jadi salah satunya mungkin mencari beasiswa ke luar negeri, misalkan kayak LPDP atau sejenisnya gitu. Itu juga apakah nanti bisa mungkin long termnya bisa memperluas jaringan misalkan atau ya mempermudah udah pasti. urusan bisnis atau tapi sebenarnya gimana sih kalau kondisi yang seperti sekarang ini? Ya itu kalau misalnya ditanya apakah mungkin bisa memperluas jaringan, sudah pasti bisa memperluas jaringan. Apalagi LPDP ya kondisinya ya bagus. Kalau misalkan bisa dapat ya bagus. Jadi kan yang saya sarankan itu pada kondisi yang tidak pasti ini ya kalau kita mendapatkan sesuatu ya udah harus disyukuri. Sambil kita ngelihat peluang, apakah peluang itu bisa dapat atau enggak kan tergantung orangnya dan tergantung keberuntungan. Kadang-kadang aja bisa muncul, kadang-kadang nggak muncul. Ya, ya begitulah Pak. Moga-moga menjawab ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Karena memang, inti poinnya tadi banyak, tidak yang mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau misalnya dapat pekerjaan dan otomatis kan juga nilai mata uangnya di sana kan lebih tinggi daripada di sini kan, Pak? Ya, kenapa harus disyukuri juga karena saya ngelihat data tenaga kerja Amerika yang terbaru itu bukannya naik, jumlah tenaga kerja menurun. Jadi sekarang lebih banyak yang dipecat daripada yang terima kerja. Jadi kondisi keadaan tenaga kerja Amerika tuh pasar tenaga kerjanya shrinking. Jadi karyawan company walaupun mengumumkan rekrutmen tapi mereka memecat lebih banyak daripada yang mereka rekrut. Kelihatannya yang mereka umumkan rekrutmen itu juga sebagai formalitas aja supaya kasih muka ke pemerintah lah gitu bahwa ekonomi kelihatannya bagus gitu. Tapi sebenarnya is bad. Nah itu berdasarkan laporan ini ya yang dirilis oleh Amerika sendiri ya tentang pasar tenaga kerja mereka. Ini memang benar kata Pak William tadi, semuanya lagi sama-sama sulit nih problemnya, ya kan, Pak? Oke. Nah, kalau gitu nih Pak ya, menurut Bapak berarti belum saat yang tepat dong kalau misalnya untuk sekarang ini mau mencoba bisnis baru atau mungkin misalnya mau nambah cabang baru, mungkin kayaknya kalau untuk saat ini lebih baik saving money dulu gitu Kak, Gini, kalau dari itu segi saving pebisnis? money, tapi bukannya berarti nggak tepat. Bukan berarti nggak tepat.
untuk membuka cabang atau growth untuk memulai bisnis baru. Seperti saya bilang, kalau sudah crisis mode, sudah kita merasa aman sekian waktu dan kita ngelihat peluang itu betul-betul ada, ya apa salahnya kita nggak coba untuk mulai recovery mode. Dan kalau misal kita sukses di recovery itu, ya kita akan satu bisnis yang akan menjadi sustain buat kita. Kita akan keluar dari krisis mode dan kita akan masuk ke satu bisnis yang sustain. Dan satu hal, mungkin kita sedih harus melepas aset, mobil atau apa yang kita cicil, tapi kalau misalnya kita ternyata survive dan kita berhasil menemukan bisnis baru dengan recovery mode itu, nanti ya mungkin barang yang kita jual itu bisa kita beli lagi nanti. Oke. Wah, oke, ini cukup berat nih. Bapak Ibu ada yang mau tanya, boleh raise hand atau boleh tulis di kolom komentar juga boleh kayak gitu. Oke, lanjut. Berarti ini ya Pak, kalau kayak gitu saya menyimpulkan bahwa krisis mode dan recovery mode tiap orang pasti beda-beda. Tergantung kondisinya juga, Yes. kondisi mereka juga gitu ya. Tapi kalau saya mendengar dari pembicaraan Pak William yang tadi itu bahwasannya kaum mendang-mending atau kaum yang di tengah ini yang sebenarnya dibilang dicekek juga nggak terlalu dicekek ya Pak ya. Kalau misalnya dia punya uang juga bisa mengelolanya dengan baik, dia bisa survive itu tadi. Ya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa kan berarti otomatis dia akan downgrade ya Pak ya. Iya, kalau misalkan dia downgrade-nya sampai jadi warga miskin, nah itu udah celaka. Karena kalau udah sampai warga miskin itu, mereka nggak punya daya beli. Orang miskin beli apa sih? Kayak misalkan ngemis gitu kan. Paling beli makanan aja, hanya untuk isi perutnya aja. Nggak bisa memenuhi restoran, tidak memenuhi kafe-kafe, tidak bisa jalan-jalan di mall, nggak bakal bisa beli mobil, nggak bakal bisa mencicil di bank. Ya paling nyicilnya lewat pinjol, Itu dan deh itu pun kayaknya harus kemungkinan besar nggak kurang-kurangi bayar. ini ya, pay letter juga kayaknya harus banyak dikurangi ya Pak ya kalau kayak gitu. Kecuali darurat ya, apa boleh buat gitu kan. Oke. Tapi jangan gelap mata untuk belanja sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jangan gelap mata untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, Bapak Ibu. Tolong dicatat ya, Bapak Ibu. Jadi udah stop lah beli hal-hal yang kurang penting kayak gitu. Bahkan mungkin untuk belanja-belanja yang kalau misalnya kayak seminggu sekali oke lah untuk melepas penat kayak gitu ya. Tapi kalau udah kayak tiap hari check out tuh kayaknya mungkin agak hold dulu gitu ya, Pak ya. Ya, Tapi kurang kalau nggak lebih. beli-beli nanti dianggapnya tidak menggerakkan ekonomi kan katanya harus beli gitu supaya ekonomi meningkat. Itu Memang, gimana Pak sebenarnya? ya kan saya sudah bilang. Ini yang saya sampaikan ini beresiko untuk membuat ekonomi jadi lebih buruk. Bukannya memperbaiki ekonomi, tapi itu bukan tugas dari UMKM. Bukan tugas dari kelas menengah. Tugas kelas menengah itu ya sementara untuk survive dan mempertahankan diri sebagai kelas menengah. Jangan sampai kalau kita belanja secara kalap jadi pahlawan ekonomi walaupun jumlahnya sangat kecil sekali yang tidak berarti. Begitu kita belanja habis itu besok eh, kita terlilit utang dan jatuh ke kasta kasta ketiga, itu kan kasta miskin gitu kan. Itu kan lebih ironis lagi. Ya, tugas untuk memperbaiki ekonomi itu ya tugas pemerintah. Membuat kondisi yang baik untuk itu ya memang tugasnya negara. Atau memang bisa datangnya dari para entrepreneur, tapi itu bukan jadi kewajiban mereka. Itu kewajiban negara. Datang dari entrepreneur itu mereka ngeliat satu opportunity yang bagus, dan mereka masuk ke bisnis itu, dan ternyata bisnis itu booming dan menggerakkan ekonomi. Itu bisa dibilang ya itu yang dilakukan oleh dari sisi swasta atau entrepreneur, tapi itu bukan sesuatu yang diwajibkan kepada mereka. Toh kalau diwajibkan nggak ada hukumannya kan buat mereka kan. Itu yang harusnya diwajibkan oleh pemerintah karena mereka kita gaji untuk menjaga stabilitas ekonomi. Walaupun sekarang agak sulit karena sama-sama miskin semua dunia, sama-sama kacau, dan kalau pada saat semuanya kita sendiri yang kacau semuanya baik ya kita bisa minta tolong sama yang lebih baik. Tapi sekarang semuanya kacau, siapa yang minta tolong? Semuanya saling jegal, saling gigit. Benar. Tapi kalau menurut pandangannya Pak William ya, maksudnya secara negara nih, Indonesia itu kan negara yang mendang-mending juga ya Pak ya. Maksudnya bukan negara yang kaya, sangat kaya, tapi juga bukan negara yang
sangat miskin ya kan sebetulnya. Nah, berarti sebenarnya Indonesia masih bisa tergolong survive nggak sih Pak sebenarnya kalau melihat dari apa ya situasi saat ini nih, apalagi tadi yang Bapak Sekarang bilang Amerika sekarang sama Cina kondisi ini. sekarang kondisinya ini masih oke, masih it's the worst is not yet to come. Itu ya, the The worst is worst not is yet not to yet to come. come ya. Dan saya harap itu tidak terjadi. Cuma gini, seperti saya bilang, itu kita di luar kekuasaan kita. Kita tidak bisa, kalau saya ini kan solusi buat UMKM ya, bukan solusi buat pemerintah. Because saya bukan ngomong in front of government. Kalau in front of government, saya mungkin bisa solusi yang untuk menyelamatkan negara, fiskal, dan bla 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 gitu kan. Ini depan UMKM. Itu untuk menyelamatkan diri kalian sendiri gitu kan. Seperti saya bilang tadi, dunia ini penuh kerikil, tajam, dan batunya panas-panas gitu. Kita tidak bisa memasang karpet ke seluruh dunia, tapi kita bisa memakai sendal karet. Nah, ini yang saya sampaikan hari ini sendal karet. Oke, sangat keren. Terima kasih banyak Pak William atas Mungkin insight-nya ada lagi Bapak. pertanyaan? Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, boleh raise Atau hand bingung, atau saking bingungnya nggak tahu mau tanya. di kolom komentar. Mungkin kalau lebih tercengang-cengang ya Pak ya, kayak apakah benar-benar separah ini mungkin. Karena kan kalau misalnya kadang itu ya Pak ya, kalau melihat itu, kalau belum benar-benar jatuh gitu, pasti Hmm. sama seperti halnya COVID yang waktu itu. Kok kita bisa lihat di awal-awal tuh kayak, ya cuman flu, ya cuman batuk kayak gitu. Terus ternyata udah mulai banyak yang berguguran nih. Oh, tapi masih kaget, tapi sebagian besar kalau, maksudnya kalau Bapak lihat ke daerah-daerah gitu, Hmm. mereka lebih kepada, "Ya masih itu kan di Jakarta," kadang gitu, "itu masih di Hmm. kota-kota besar, ini pokoknya kita sehat-sehat aja," kayak gitu. Nah, paniknya itu terjadi ketika gelombang kedua, ketika semakin, banyak tetangganya yang meninggal jadi melihat itu sebagai sebuah kepanikan. Kan ibaratnya kaset. Jadi Ya, kalau katanya Pak William tadi, kita harus menyiapkan cash dalam udah jangan judi online lagi, udah jangan ini kan, Pak William memberitahu di awal, tapi kan itu belum terjadi kepada kita sekarang karena kita melihatnya masih baik-baik ya. aja kayak gitu. Masih bukan baik-baik saja. Saya yakin semuanya merasa ini tidak baik-baik saja. Cuma mungkin mereka nggak sadar bahwa ini lebih parah dari yang kelihatan. Oh ya ya ya, benar benar benar. Mungkin ada pertanyaan, Karena ini silahkan bertanya. tiba-tiba udah jam 9 sih ini tiba-tiba ya. Nggak kerasa ngobrolnya udah banyak. 3 menit lagi, masih Masih 3 menit lagi Bapak Ibu yang mau tanya boleh raise hand atau, di kolom komentar kayak gitu. Kalau misalnya masih malu-malu boleh di ini, eee, di kolom chat, nanti saya bisa tanyakan kayak gitu. Itu ada yang pertanyaan di kolom chat tuh. Oke. Pak Victor, konversi aset ke emas apakah aman, Pak? Oh ya, benar. Gimana nih, Pak? Kayaknya tergantung aset aman? tergantung aset apa dulu ini. Pertama, kalau properti sekarang susah ngejualnya. Kedua, emas dibilang aman-aman, enggak. Nah, emas juga harganya bisa turun, bisa naik. Cuma itu bisa jadi hedging kita untuk kalau terjadi suatu yang terburuk, itu saya nggak bisa bantai, itu bisa jadi satu hedging untuk menyelamatkan kita. Tapi saran saya, kalau Bapak mau invest di emas itu jangan all in, sebagian aja. Jadi kita bagi-bagi lah. Nggak semua aset kita campurkan ke emas, kita sebagian aja masukkan ke emas karena emas juga bisa turun. Eh, Kripto bisa turun, bisa naik, bisa turun, emas juga bisa turun. Properti bisa naik, bisa turun, walaupun sekarang juga kecenderungannya menurun. Emas mungkin bakal naik, tapi apakah pada saat kita ngejual kita bisa mendapatkan harga yang kita harapkan juga belum tentu. Tapi untuk membeli emas dan membuatnya sebagai satu hedging dan pertahanan kita terhadap kondisi yang akan ada di masa depan itu suatu hal yang cukup baik. Tapi jangan 100% gitu aja.
Oke siap Pak, kalau pegang dolar atau rupiah ada preference khusus? Oh ya dolar ya kayaknya. 50-50 lah. Karena kita ngelihat gini, ini Amerika ini seperti orang yang menjelang ajal gitu kan. Mungkin bisa selamat bisa enggak. Menjelang ajal tuh kayak pernah perhatiin nggak kalau orang menjelang ajal itu tiba-tiba menjadi sehat, segar dan bisa ngobrol secara seolah-olah sembuh gitu. Tapi habis itu kondisinya merosot dan terus meninggal gitu. Nah, ini kan kayak desperate gitu kan, semua dunia diancam, semua sekutunya dia telikung, terus apa siapapun dia iniin kan kayak Eropa yang jadi apa Jepang juga kemarin yang baru aja dia punya deal sama US Steel, dia mau ngebeli US Steel itu akhirnya di cut sama pemerintah Biden. Padahal satu-satunya menyelamatkan Nippon Steel itu dengan ngebeli US Steel gitu. Tapi di cut gitu kan, itu suatu sekutu yang ditelikung di depan mata gitu. Padahal bukan yang ngerampok, mereka mau ngebeli cash pada suatu perusahaan yang namanya US Steel yang nggak sehat juga. Yang mana kalau di merger dengan Nippon Steel, mereka bisa menjadi jauh lebih kuat dan bisa bersaing dengan baja dari China. Ya ini kan satu contoh orang-orang yang kalap gitu. Nah, bunga dinaikin semau-maunya, tarif dinaikin semau-maunya. Eh, Mungkin dolar akan naik, tapi kita harus hati-hati juga. Jadi kalau misalkan portofolio dolar ya jangan 100% juga. Memang itu sekarang ada kecenderungannya makin menaik dia. Karena mungkin bunganya akan dinaikkan, tarif akan dinaikkan semua, membuat orang mungkin perlu dolar. Eh, Walaupun harganya masih krisis, enggak juga sih, tapi daya beli orang menghilang masalahnya. Maksudnya daya daya belinya itu yang hilang. Sama seperti kita kan, harga kita turun, bilang kesuksesan pemerintah karena sukses mencegah inflasi, tapi sebenarnya daya beli hilang. Jadi ya seperti yang kita tadi itu mungkin kecenderungan ke arah deflasi. Tahun lalu kan tahun yang lalu ya, tahun yang lalu sampai awal tahun lalu sampai tahun lalu itu cukup inflasi Amerika cukup tinggi dan itu direm dengan cara menaikkan bunga dan segala macam yang efeknya itu akhirnya ke pasar tenaga kerja dan pasar bisnis yang banyak layoff sekarang. Jadi barang-barang tidak naik tapi daya belinya hilang. Dan kemungkinan besar kalau misalkan masalah naik atau enggak, nanti setelah Trump memberlakukan tarif 100% pada barang dari China, itu udah pasti harga barang-barang naik. Itu udah pasti. Karena nggak mungkin penjual itu, reseller kan akan menjual dengan rugi kan nggak mungkin. Ya moga-moga menjawab Pak Aryo. Oke, noted Pak. Terima kasih atas wawasannya. Siap koleksi sendal karet dulu. Gak usah dikoleksi, cukup 2 aja dipasang di kaki. Oke, nah udah jam 9 nih Pak William. Terima kasih banyak atas ngobrol kita yang sangat bermanfaat malam hari ini. Insight-nya sangat insightful gitu ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Siap. Semoga kalau misalnya nanti mau ngobrol lebih dekat dengan Pak William, boleh dong dikasih tahu kontaknya kemana gitu Pak, di kolom chat boleh. Saya tulis email aja ya. Boleh, tulis email aja. Nanti tiba-tiba kalau sepertinya Pak William bisa membantu saya ini. Terkait bisnis strategis gitu. Kebetulan Pak William ini Bapak Ibu juga seorang bisnis strategis kayak gitu. Nah, oke. Bisa kalau misalnya mau ngobrol dengan Pak William di William Win Yang UL-nya 2 168@gmail.com. Nah, sebelum menutup seperti biasa nih Pak, ada kata penutup lagi nih Pak, selain sendal karet yang harus dipakai ini mungkin. Eh, Ya udah, ya udah itu aja. Apes mau ngapain? Jadi mungkin kalau misalkan mau membaca lebih lanjut kali ya, mungkin saya sharing juga. Kalau izin boleh izin buku. Boleh. Ini kalau misalkan mau memperdalam lebih lanjut, ini unicorn. Ini kalau mau tahu tentang bagaimana survive di masa krisis membangun unicorn, ini bisa dibaca.
Atau kalau misalkan masalah perekonomian yang tadi krisis mood dan lain-lain, nah ini bisa dari buku saya yang Dragon Slayer Strategy ini. Ya mungkin kalau misalkan mau memperdalam, baca lebih lanjut ya bisa baca 2 ini. Oke, demikian Kalau dari misalnya saya. mau dapetin Semoga bukunya, kita semua selamat melalui badai ini. kalau mau dapetin bukunya gimana nih, Pak? Di Gramedia banyak, di online juga banyak. Di Gramedia banyak, di online juga banyak, tinggal tadi judulnya itu ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga nggak bosan-bosan ya untuk hadir di iCommunity Level Up Club setiap hari Kamis pukul 19.30. Seperti biasa kita harus foto bersama dulu meskipun online. Jadi Bapak Ibu boleh dong nyalakan videonya untuk kita bisa foto bareng gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Mukhlis sudah memperhatikan dari tadi ya, saya melihatnya Pak Chandra. Selamat malam Pak Victor. Thank you Kak William. Saya udah punya bukunya Kak William. Ya, Mantap. Keren. Oke. Bu Yoise, makasih banyak. Oke, kita foto bareng ya Bapak Ibu ya. Oke. 3, 2, 1. yang lain nggak ada foto itu. Ada Pak Nikolaus baru nyalain. Udah saya foto juga. Terima kasih banyak. Oke. Boleh Thank you, Bro Ya. William.